Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa niat ta'lim wa ta'alum, dan semoga dengan niat ta'lim wa ta'alum kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita buka dengan bacaan dulu kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk zakat kita tahu bahwa salah satu dari rukun Islam. Maka sama halnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, siapa mengingkari dari salah satu itu atau kesemuanya, maka dia dihukumi keluar dari Islam. Nah, dari sisi zakat ada etimologi. Secara bahasa adalah an-nama wa tathhir, berkembang dan mensucikan. Kalau dibahasakan berkembang, otomatis siapa orang yang mau melaksanakan zakat, harta itu tidak akan habis, terus berkembang dengan keberkahan. Kalau yang dimaknai dengan tathhir membersihkan, berarti kita membersihkan dari hak yang sebenarnya bukan hak kita. Pasti ada sebagian hak dari orang fuqara masakin yang harus mendapatkannya dari lantaran kita. Maka kita jangan merasa pede kalau kita memberi. Yang benar kita merasa memberikan hak saja, menyalurkan hak saja, supaya kita tidak merasa berat. Nah, untuk zakat ini harus ada aturan-aturan tertentu. Dan nanti bisa ditanyakan tentang masalah aturan-aturannya. Yang pokok-pokoknya saya sebutkan, ada zakat badan, yaitu zakat fitrah. Ada zakat mal. Zakat mal itu kalau mazhab Syafi'i meliputi satu, zakat ternak. Zakat ternak ada satu, kambing, unta, sapi, sejenis sapi. Terus ada tanaman, yaitu ada bebijian yang dibuat untuk makanan pokok, Terus ada buah-buahan untuk zakat. Ini cuma ada dua, yaitu buah anggur dan buah kurma untuk mazhab kita, cuma itu. Terus ada zakat berupa dagangan, emas, perak, tambang emas, itu ada zakatnya. Jadi kalau kita simpulkan, ada zakat badan, ada zakat mal. Kalau zakat badan, zakat fitrah. Nah, zakat mal selain zakat fitrah, dan itu ada aturan-aturannya yang bisa Anda tanyakan. Nah, terus sampai seberapa perintah zakat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan zakat itu digantikan dengan sholat. Aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat, terus tunaikanlah zakat. Ini adalah pentingnya suatu zakat, karena kita tahu zakat selain negara ada program mengentaskan kemiskinan, dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah ada zakat, ada infak, nanti yang kita bahas. Yang setelahnya itu kita tahu bahwa hukum ketika Abu Bakar As-Siddiq setelah peninggalan Rasulullah Muhammad SAW menvonis orang yang mengingkari zakat dia akan dibunuh. Ketika itu Umar bin Khattab belum taslim, masih menjanggalkan, masa iya Rasulullah saja tidak pernah seperti itu. Akhirnya setelah diberi wawasan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar radhiyallahu anhu sudah memahami tentang apa yang dimaksud oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ketika sama-sama ini adalah rukun Islam. Kalau rukun Islam salah satu rukun Islam diingkari, maka harus keluar dari Islam, dianggap keluar dari Islam.
Ini pentingnya untuk zakat. Hingga yang setelahnya tentang zakat, ini hal yang wajib dan syariatnya yang lebih baik dizuhirkan, dijelaskan, ini zakat saya, ini aturan saya. Nah, sekarang kita membahas sedikit tentang masalah sedekah, infak dan sebagainya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan." Tidak ada di suatu hari pagi kecuali ada dua malaikat. Salah satu malaikat fayaqulu haduma Allahumma a'ti. Maksudnya, ya Allah berikanlah munfiqan khalafa, orang yang mau menginfakkan hartanya, berilah ganti. Yang malaikat satunya mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafat, ya Allah berikanlah rusak harta-harta mereka yang tidak mau menginfakkan. Yang mendoakan malaikat, bukan manusia. Yang satu didoakan ganti, diberi ganti, yang satu didoakan rusak. Maka dengan bentuk atau dengan dawuh Rasulullah Muhammad SAW, pentingnya kita berinfak supaya harta kita selalu akan diberikan berkah dan kita selalu diberi ganti. Diganti dengan berupa apa? Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah marjet, harus diganti dengan uang. Kita nanti akan tidak tahu yang mana yang lebih maslahah. Yang tahu yang mana lebih maslahah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diganti sehat, syukur. Kalau kita diganti selain uang, kita diganti sehat, anak solih, istri solihah, kita ibadah bisa istiqomah. Ini suatu ganti yang luar biasa. Kita jangan yang masuk yang kedua, orang yang mumsik alias yang ngeker, nggak mau menginfakkan. Kita tahu yadul ulya khairun min yadis. Artinya orang yang memberi lebih baik orang yang diberi. Kadang-kadang di masyarakat kita itu membingungkan, mintanya kaya tapi ketika dia tidak terdata mendapatkan raskin, beras miskin, dia ngamuk-ngamuk. Mintanya kaya tapi kalau tidak didata orang miskin dia tidak mau. Ternyata ketika ada sekelompok masyarakat yang tidak terdata mendapatkan beras miskin, dia komplain. Ini menyebabkan kebingungan. Mintanya kaya tapi terdata menjadi orang miskin. Ini jangan terjadi pada kita. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan ganti ketika kita mau bersedekah. Sampai orang kafir menyebutkan ketika di neraka, dia menyampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Bahasa Jawanya, mbok yo aku diundurne ning donya neh. Aku tak sedekah, lek aku sedekah aku minas sholihin. Saya menjadi orang yang soleh. Semoga kita dalam kesempatan ini tambah ilmu, semangat untuk zakat, untuk bersedekah. Insya Allah rezeki kita manfaat, kita akan diganti. Terserah gantinya apa? Apa anak solih, solihah keturunan yang selalu mendoakan kita. Apa kita dijadikan orang kaya yang bermaslahat, yang lebih maslahat dari yang sebelumnya. Ini harapan kita. Yang pasti tidak usah narjet, harus ini Gusti, tidak. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam hal ini kita selalu tertata hati kita. Kita memberi, jangan merasa memberi. Ini adalah cara saya cuma menyalurkan hak. Kalau kita sudah sadar, kalau kita menyalurkan hak, baik infak atau zakat, insya Allah tidak akan merasa keberatan. Lek awit dhewe duweni rumangsa aku usaha dan sebagainya, aku sing bantu dan sebagainya, kita akan bisa merasakan keberatan kalau kita menginfakkan. Insya Allah kalau kita selalu berdoa, ikhtiar, thalabul ilmi, keimanan kita tambah kuat. Tidak cuma imun kita yang tambah, tapi keimanan kita yang tambah. Melalui apa? Kita infak, kita sedekah, kita zakat. Ini adalah tambah iman kita. Jangan sekali lagi kita tambah imun saja, harus kita tambah imun. Insya Allah kita jadi orang yang termasuk orang min ibadillah sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadamu wa iyyakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.